Apa kabar para pemirsa dan juga pecinta dari Radio Taiwan Internasional? Saya Tony Tamsir, hadir lagi di dalam acara Ada Pendengar Tony yang tentu saja disiarkan langsung dari Radio Taiwan Internasional. Saya Tony Tamsir di sini tidak hanya sendirian kali ini, tetapi kedatangan tamu spesial langsung dari Kantor Dagang Ekonomi Indonesia, Bapak Iqbal. Apa kabar Pak Iqbal? Baik. Selamat sore Pak Tony. Waduh, ini semangat sekali ya Pak ya. Walaupun masih dalam kondisi puasa ya Pak saat ini ya Pak. Seharusnya semakin sering kita puasa semakin semangat. Semakin semangat. Wah, mungkin saja teman-teman sekalian belum mengetahui lebih lanjut tentang siapa beliau ini. Yang pasti beliau datang ke Taiwan ini kalau tidak salah, menurut tebakan Tony baru 2 bulan ya Pak ya. Ya betul. Wow, tetapi 2 bulan ini merupakan sebuah bulan yang sangat penuh ya Pak ya, dengan aktivitas ya Pak ya. Karena kenapa Pak? Karena saya mendapatkan informasi dari teman-teman dari Kantor Dagang Ekonomi Indonesia. Kalau Pak Iqbal sendiri sedang sibuk-sibuknya berbagai kegiatan yang diselenggarakan selama bulan suci Ramadan ini. Betul. Silakan Pak untuk berbincang-bincang Pak dengan para pemirsa sekalian berkenan dengan kedatangan Bapak dan juga menjabat sebagai Kepala Kantor Dagang Ekonomi Indonesia yang baru Pak. Baik, selamat sore. Pemirsa, kita nyebutnya pemirsa di sini. Ya. Selamat sore pemirsa Radio Taiwan Internasional. Perkenalkan saya Iqbal Sofwan. Saya datang ke Taipei, ke Taiwan di pertengahan Januari 2023 ini. Jadi belum ada 3 bulan saya di sini. Tapi alhamdulillah syukurnya saya sangat menikmati tinggal di Taiwan. Orang-orangnya, budayanya dan terutama makanannya. Wow. Sangat luar biasa. Walaupun hanya sekitar mungkin 2-3 bulan ya Pak ya, tetapi banyak sekali yang sudah Bapak coba dan juga rasakan tentunya ya. Dan kita akan terus berbincang-bincang berkenaan dengan hal ini. Dan berikutnya di sini ya Pak ya, sebagai salah satu kepala dari Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taiwan sendiri, yang boleh dikatakan ya Pak ya, kalau saya melihat tebakan dari saya ya Pak ya, Bapak usianya baru 18 tahun nih. 18 tahun, sekian puluh tahun yang lalu. Merupakan salah satu kepala Kantor Dagang Ekonomi Indonesia yang sangat muda dan juga penuh dengan energi, karena ini bukan merupakan pertemuan perdana Tony bersama dengan Pak Iqbal ya, tetapi dari berbagai hal yang sempat kita diskusikan bersama ya Pak ya, tentu saja hendak kita bahas lebih lanjut berkenaan dengan peran dari Pak Iqbal sendiri selaku Kepala KDI ya Pak ya, berkenaan dengan kondisi teman-teman yang ada di Taiwan ya Pak ya, terutama bagi teman-teman Indonesia yang masih sangat muda di Taiwan di sini. Kira-kira apa nih Pak yang akan menjadi fokus dan juga tugas utama dari Pak Iqbal selaku Kepala KDI Pak? Tugas utama saya sebagai Kepala KDI tentu saja meningkatkan hubungan perdagangan, industri dan investasi dari Indonesia ke Taiwan. Khusus untuk investasi, saya punya misi dan Kantor Dagang Ekonomi Indonesia itu punya misi, yaitu bagaimana caranya meningkatkan investasi Taiwan di Indonesia. Karena angka investasi di Taiwan di Indonesia itu cukup signifikan. Taiwan sendiri berada di urutan 11 atau 12 investor terbesar di Indonesia. Jadi itulah salah satu misi utama kami. Yang kedua, selain misi ekonomi, kami juga memiliki misi untuk melindungi warga negara Indonesia yang ada di Taiwan. Perlindungan warga ini salah satu prioritas utama dari kantor kita, yaitu karena kita memiliki 250.000 pekerja migran Indonesia yang ada di Taiwan. Jadi sangat banyak. Dan itu harapannya mereka dapat memenuhi hak dan kewajibannya di dimanapun mereka berada. Walaupun jauh di negeri sendiri ya Pak ya. Betul. Tetapi tampaknya tugas dan juga beban dari Pak Iqbal sendiri juga sangat besar nih Pak. Mengingat angka 250.000 orang itu bukan angka yang kecil Pak. Jikalau dibandingkan dengan istilahnya jabatan yang Bapak sempat lakonin ya Pak ya sebelumnya di Hong Kong ya Pak ya. Apakah ada perbedaan Pak antara Taiwan dengan Hong Kong Pak? Ya, waktu saya di Hong Kong itu saya cuma fokus di urusan perdagangan antara Indonesia dengan Hong Kong. Nah, di Taiwan ini
saya tidak hanya fokus di hubungan perdagangan saja, tapi juga hubungan-hubungan lainnya, kerjaan lainnya, ya termasuk di dalam melindungi warga negara kita. Warga negara kita di Taiwan ini tidak hanya di pekerja migran, tapi juga ada mahasiswa dan pelajar yang jumlahnya juga sangat signifikan. Sangat signifikan. 18.000 sampai 20.000 dan itu mereka harus kita pastikan mendapatkan hak-hak mereka. Dari berbagai hubungan kerjasama yang ada dan juga terjalin antara Taiwan dan Indonesia, tentu saja hubungan kerjasama yang sudah tadi Pak Iqbal sebutkan ya Pak ya, berkenaan dengan kerjasama bidang ekonomi dan lain sebagainya. Bagaimana pandangan Bapak berkenaan dengan Southbound Policy Pak yang diusung oleh otoritas di Taiwan sendiri Pak dengan Indonesia sendiri? Southbound Policy ini tentu kita dari Indonesia, perspektif Indonesia ya, karena kita yang melihatnya itu Taiwan memiliki keunggulan di bidang kapital dan teknologi. Nah, dua sektor inilah yang kita harapkan bisa ditransfer apa yang dimiliki oleh Taiwan kepada Indonesia. Karena selama 5 tahun terakhir, sektor industri memiliki kontribusi sekitar 30% terhadap PDB Taiwan. Makanya ini kita ingin apa yang terjadi di Taiwan, khususnya di sektor industrinya juga kita harapkan juga bisa diterapkan di Indonesia. Oh, jadi ada transfer teknologi ya Pak? Ya, itu yang kita harapkan. Karena Indonesia ini kan selain sangat luas, dia juga memiliki penduduk 270 juta jiwa. Dan 270 juta jiwa ini kalau misalnya bergerak di sektor industri atau di sektor-sektor lainnya yang membutuhkan transfer dari teknologi, ini akan semakin mendorong daya saing dari apa yang terjadi di Indonesia. Nah, oleh karena itu kita sangat menyambut baik terhadap New Southbound Policy ini. Tentu saja kebijakan menuju selatan baru yang diterapkan oleh otoritas di Taiwan sendiri merupakan sebuah hal yang sangat-sangat penting juga ya bagi perkembangan di Indonesia sendiri, khususnya dalam bidang perekonomian. Dan ini tentu saja menjadi sebuah pertanyaan yang berikutnya yang mungkin saja kami nantikan dari Pak Iqbal sendiri ya Pak ya, berkenaan dengan Southbound Policy dan juga hubungannya dengan Indonesia. Bagaimana Bapak melihat tentang apa ataupun juga wacana yang hendak Bapak ajukan ataupun juga dari kebijakan Southbound Policy dan juga keberadaan Indonesia sebagai salah satu pasar yang cukup besar di dunia, boleh dikatakan ya Pak ya. Apa yang mungkin saja menurut Bapak yang baru yang bisa ditawarkan bagi para pengusaha ataupun juga investor di Taiwan Pak? Selain hubungan ekonomi berupa hubungan dagang dan industri atau investasi tadi, kita tentunya ingin memanfaatkan New Southbound Policy ini terkait dengan yang sangat relevan adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia. Kita tahu bahwasanya Indonesia setiap tahun itu selalu mengirimkan pekerja migrannya yang 70% diantaranya itu bekerja di sektor domestik atau caregiver. Nah, kita mengharapkan dengan adanya New Southbound Policy ini, tenaga kerja yang kita kirimkan itu bukan hanya tenaga kerja yang bidangnya domestik saja. Bukan berarti bidang domestik ini tidak baik, tapi kita ingin expand, kita ingin perpanjang dengan pengiriman tenaga kerja yang lebih profesional, misalnya nurse atau construction atau bahkan suatu saat bankir atau profesor, guru atau developer atau apapun itu. Wow, ini merupakan sebuah istilahnya impian ya Pak ya, dan juga target ya. Saya tidak boleh mengatakan impian saja, tapi menjadi target dari Indonesia juga ya, sehingga perekonomian Indonesia juga bisa maju ya Pak ya, seiring dengan kontribusi yang diberikan Indonesia terhadap perkembangan dan juga pertumbuhan ekonomi di Taiwan ini juga bukan hal yang sangat kecil ya Pak ya, mengingat Indonesia tadi dikatakan ada 270 juta masyarakat Indonesia yang juga menjadi salah satu pasar terbesar di dunia dengan jumlah populasi nomor 4 di dunia. Ini merupakan pasar yang sangat besar. Dan juga bagaimana Pak dengan istilahnya segmen-segmen yang baru yang mungkin saja ya tadi Bapak katakan seperti misalkan saja masalah manusianya, sumber daya manusianya yang hendak ditekankan ke depannya. Apakah masih ada Pak segmen lain Pak, misalkan saja industri baru, misalkan saja seperti perpindahan ibu kota, apakah juga ingin Pak menarik minat dari investor Taiwan sendiri? Ya, kita di pemerintah Indonesia memanggil tidak hanya investor yang ada di Taiwan, tapi investor dari seluruh dunia untuk datang berinvestasi ke proyek
ibu kota Nusantara kita. Karena di dalam ibu kota Nusantara itu sangat banyak proyek-proyek yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia, khususnya proyek-proyek yang berbasis kepada ekonomi yang berkesinambungan, sustainability economy. Kita juga di sana menggerakkan mulai menjauhi penggunaan sumber daya fosil, kita lebih banyak menggunakan energi baru yang terbarukan, jadi sumber-sumber electricity itu diambil dari sumber-sumber yang berasal dari energi baru dan terbarukan. Nah, oleh karena itu kita memanggil seluruh investor di dunia, khususnya yang ada di Taiwan, karena kita tahu bahwasanya investor-investor dunia ini banyak berasal dari Taiwan. Nah, oleh karena itu melalui RTI kita memanggil investor yang dari Taiwan untuk datang kepada IKN kita. Oke, luar biasa. Untuk para pemirsa dan juga pecinta dari Radio Taiwan Internasional, tentu saja Pak Iqbal di sini juga hendak memanggil seluruh investor ya yang berada di Taiwan untuk bisa datang bersama-sama untuk membangun Indonesia juga ya Pak ya. Dan kedepannya Pak, berkenan dengan kebijakan dan juga istilahnya hubungan kerjasama yang masih akan terus kita bahas berikutnya di sini tentang bagaimana pandangan Bapak berkenan dengan situasi dan juga istilahnya kondisi yang ada di Taiwan saat ini Pak. Menurut Bapak sendiri Pak, dilihat dari sudut pandang perekonomian, kemudian juga penyediaan lapangan pekerjaan bagi pekerja migran, apa yang Bapak lihat dan rasakan Pak selama 2 bulan terakhir ini Pak? Selama 2 bulan terakhir ini, saya tidak akan melihat selama 2 bulan terakhir. Mari kita lihat berdasarkan data 3 tahun terakhir. Di 3 tahun terakhir itu hubungan ekonomi, khususnya hubungan perdagangan itu selalu meningkat antara Indonesia dengan Taiwan. Indonesia banyak mengekspor produk-produknya baik yang berbasis manufaktur maupun yang berbasis konsumsi ke Taiwan. Nah, ini tentu saja menguntungkan Indonesia. Yang kedua, selama 3 tahun terakhir Indonesia juga terus meningkatkan pengiriman pekerja-pekerja migran yang dari Indonesia, yang profesional maupun yang domestik, karena itu memang dibutuhkan di Taiwan. Taiwan ini punya 223 juta penduduk dan punya sisi-sisi lapangan pekerjaan yang terbuka termasuk ke pekerja migran yang berasal dari Indonesia. Nah, ini trennya selalu positif di setiap tahunnya dan itu menguntungkan kedua belah pihak, baik dari Indonesia maupun di Taiwan. Taiwan bisa memanfaatkan pekerja migran kita baik di sektor profesional maupun yang non-profesional, sementara Indonesia bisa mengirimkan pekerja yang lebih banyak lagi ke Taiwan. Ini istilahnya boleh dikatakan sebuah hubungan yang simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan satu sama lain, baik itu Indonesia ataupun juga Taiwan. Baik para pemirsa dan juga pecinta dari Radio Taiwan Internasional, kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Hai, kami Utes Dancer. Jangan lupa lewatkan penampilan kami membawakan tari Rateh Jarwe di Taipei Main Station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup Hadroh Ashabul Coffee mengajak teman-teman dari Indonesia untuk berlebaran bersama di Taipei Main Station dan saksikan penampilan kami di Taipei Main Station tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para pemirsa dan juga pecinta dari Radio Taiwan Internasional, saya Tony Tamsir hadir lagi dalam acara Ada Pekan Tony. Dan hari ini tentu saja kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama dengan Pak Iqbal, Kepala Kantor Dagang Ekonomi Indonesia. Berikutnya di sini ya Pak ya, berbincang-bincang tentang hubungan Taiwan dan Indonesia ya Pak ya. Ini merupakan hubungan yang terbilang cukup unik ya Pak ya, karena Indonesia dan Taiwan sendiri memang tidak ada hubungan diplomatik, tetapi memiliki hubungan yang begitu mesra Pak ya, antara Taiwan dan Indonesia, dan juga kontribusi yang diberikan selama ini, boleh dikatakan 30 tahun terakhir, mengingat masuknya pekerja migran Indonesia ke Taiwan itu boleh dikatakan sudah 3 dekade ya Pak ya, dan ini tentu saja membawa perkembangan dan juga pertumbuhan di Taiwan sendiri, yang merupakan ini istilahnya sumbangsih yang sangat besar terhadap perkembangan perekonomian di Taiwan sendiri. Bagaimana Bapak menanggapi hal ini, Pak? Ya, tentu hubungan antara Indonesia dengan Taiwan ini harus dilihat dari skema hubungan B2B atau business to business dan bahkan P2P, people to people. People to people. Nah, oleh karena itu, makanya dari awal
hubungan Indonesia dengan Taiwan ini banyak bergerak di hubungan ekonomi dan bahkan hubungan kebudayaan. Nah, ini kan terus berjalan nih selama taruhlah 30 tahun terakhir ini, dan kita di Indonesia dan Taiwan saya pikir juga begitu, sama-sama saling menikmati hubungan ini. Karena hubungan ini lebih cair, lebih fluid gitu jika dibandingkan dengan hubungan-hubungan yang formal. Nah, hubungan antara Indonesia dengan Taiwan ini kalau boleh dikatakan tuh hubungannya tidak juga bisa tidak formal, tapi dia lebih cair gitu. Jadi, karena dia dari P2P, kalau people dari hati ya Pak? Iya, dari people ke people pasti dari ujung-ujungnya di heart to heart. Gitu. Jadi lebih kenal lah hubungannya gitu antara Indonesia dengan Taiwan ini. Oke, jadi hubungan antara Indonesia dan Taiwan ini sebenarnya lebih ke personal ya betul, Pak ya. Betul. Tetapi dari personal ini sebenarnya meningkat ya Pak ya. Betul. Karena kita melihat Taiwan ini boleh dikatakan sebuah tempat yang cukup strategis, kemudian juga maju, kemudian juga berkembang dan memberikan masukan juga bagi pertumbuhan di Indonesia seperti yang tadi Bapak katakan di depan, yaitu bagaimana caranya untuk mentransfer teknologi. Nah, menurut Bapak sendiri Pak, setelah Bapak tinggal di Taiwan 2 bulan ini Pak, bagaimana Bapak melihat pertumbuhan dan juga pergerakan teknologi yang ada di Taiwan, Pak, yang hendak disampaikan nanti ke Indonesia, Pak? Teknologi di Taiwan ini bukan teknologi, istilahnya bukan kaleng-kaleng gitu. Jadi apa yang terjadi di pergerakan teknologi di dunia, kita bisa mengambil salah satunya, pemain utamanya adalah Taiwan. Nah, oleh karena itu saya ingin mengatakan kami bisa dikatakan beruntung memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Taiwan, dengan masyarakat Taiwan, dengan bisnis maupun people di Taiwan. Dengan hubungan yang sangat cair ini, tentu saja kita bisa mengharapkan proses alih teknologi antara apa yang dimiliki oleh Taiwan itu bisa berjalan dengan deras turunnya ke Indonesia gitu. Karena bagaimanapun Taiwan juga harus memperhitungkan bahwasanya Indonesia ini adalah negara kawasan yang besar dan jumlah penduduknya saat ini 270 juta jiwa. Di tahun 2045 itu akan bisa mencapai 300 juta jiwa, di mana 50% diantaranya itu adalah usianya itu usia produktif. Jadi bayangkan nanti di tahun 2045 itu setengah dari penduduk Indonesia itu adalah usia-usia yang sangat produktif, yang siap bekerja, yang siap tidak hanya memajukan Indonesia, tapi saya pikir juga memajukan regionnya, yaitu Asia Tenggara dalam hal ini. Kalau demikian Pak ya, bagaimana pandangan Bapak dan juga pendapat Bapak berkenan dengan keberadaan para pekerja migran Indonesia yang ada di Taiwan, Pak? Bagaimana dengan kondisi mereka sendiri, Pak? Dengan seperti yang tadi Bapak katakan, yaitu perkembangan di Indonesia di tahun 2045. Apakah peran PMI juga turut serta Pak di dalamnya, Pak? Ya, tentu peran PMI akan sangat turut serta, namun di tahun 2000 mulai dari tahun sekarang sampai tahun 2045 ini, tadi saya ingin mengatakan kita harus mulai meningkatkan nih, tidak hanya mengirimkan pekerja yang bergerak di sektor informal seperti domestik atau caregiver, kita lebih mengutamakan dan memprioritaskan pengiriman pekerja-pekerja yang profesional, apakah ia konstruksi, di nursing, atau bahkan profesor. Bagaimana Pak jikalau dengan para pelajar Indonesia yang belakangan ini Pak ya, boleh katakan ini merupakan satu program mutualisme ya Pak ya, antara Indonesia dan Taiwan, berhubungan dengan para pelajar Indonesia yang jumlahnya terus naik Pak, cukup drastik dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini Pak. Ya, pemerintah Taiwan syukurnya itu menyediakan memprovide bagi pelajar-pelajar khususnya pelajar Indonesia dengan adanya program It Connect namanya. It Connect ini adalah membuka lapangan bukan lapangan pekerjaan, yang membuka kesempatan bagi mahasiswa Indonesia yang berada di Taiwan untuk magang di perusahaan-perusahaan di Taiwan. Nah, ini saya pikir selain juga memberikan pengalaman kepada mahasiswa Indonesia, juga memberikan kesempatan kalau setelah selesai magang itu bisa diserap oleh sektor-sektor industri yang ada di Taiwan. Kalau demikian juga bisa sinkron ya Pak ya, nanti ya Pak ya, dengan istilahnya investor yang sudah di Indonesia, yang sudah membuka perusahaan di Indonesia, seperti misalkan saja yang belakang ini Foxconn yang baru saja ke Indonesia, dan ini tentu saja bisa nanti dialihkan juga ya Pak ya. Oke, luar biasa, ini merupakan satu program yang sangat-sangat besar. Oke deh, baik para pemirsa dan juga pecinta dari Radio Taiwan Internasional, berikutnya kita akan berbincang-bincang yang ringan-ringan Pak ya, seri dengan bulan Ramadan Pak. Bagaimana Pak perasaan Bapak nih Pak,
berpuasa di negeri orang. Tentu ini bukan pengalaman pertama saya Iya. untuk berpuasa di negeri orang, tapi di Taiwan ini karena semuanya bisa dikatakan Muslim friendly. Oh ya? Muslim friendly itu artinya di fasilitas-fasilitas umum yang ada di Taiwan, apakah di bandara, apakah di manapun kita berada, selama ia merupakan fasilitas umum, kita bisa menemukan tempat untuk sholat misalnya, Oke. tempat untuk beribadah. Bahkan beberapa hotel terkenal di Taiwan ini juga sudah menyediakan musola bagi Muslim gitu. Jadi saya mengatakannya Muslim friendly di Taiwan ini. Selain itu juga dalam konteks makanan, Taiwan juga sedang gencar-gencarnya juga memperbanyak rumah makan atau makanan-makanan yang disertifikasi halal. Oke. Nah, ini tentu saja membantu kami yang Muslim-Muslim untuk menemukan bagaimana caranya mendapatkan makanan yang bersertifikat halal. Nah, untuk berbuka ataupun sahur, saya pikir nggak ada masalah di Taiwan. Dan bekerja selama bulan puasa juga bukan berarti kita harus ngantuk atau malas-malasan. Saya pikir juga dengannya datangnya bulan puasa ini justru menjadi lebih bersemangat dalam konteks bekerja. Luar biasa. Walaupun bukan pertama kali di negeri orang ya Pak, tetapi pertama kali di Taiwan ya Pak. Pertama kali di Taiwan. Dan sudah Bapak rasakan Iya. istilahnya Muslim friendly-nya di Muslim Taiwan friendly sendiri. di Taiwan. Dan juga makanan halal tentu Iya, saja ya. Baik, para pemirsa dan juga pecinta dari Radio Taiwan Internasional, tampaknya waktu juga sudah hampir kita tiba di penghujung acara. Mungkin saja ada pesan-pesan yang hendak Bapak sampaikan kepada para pemirsa sekalian. Silakan Pak. Pemirsa yang tercinta, khususnya pekerja migran Indonesia yang ada di Taiwan, bekerja dengan baik, hormati pimpinan atau majikan atau bos atau lopan-lopannya, karena bagaimanapun pekerja migran Indonesia yang ada di Taiwan ini merupakan duta Indonesia. Jadi bersikap dengan baik, bersikap dengan nilai-nilai keindonesiaan, karena bagaimanapun orang Taiwan tentu akan lebih menghormati Indonesia kalau misalnya pekerja di Indonesia juga menghormati apa yang ada di Taiwan. Saya ingin mengutapkan pepatah, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Jadi beradaptasilah dengan baik, karena kalau misalnya kita bisa beradaptasi dengan baik, tentu kita akan disayangi oleh masyarakatnya. Gitu. Wow, luar biasa. Ini merupakan satu penutup yang sangat indah ya Pak ya. Istilahnya lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Iya, iya. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Sekali lagi terima kasih Pak atas Terima kedatangan kasih. Bapak Iqbal ke Radio Taiwan Internasional, dan kita susul lagi di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.